Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ingrid Larina dengan NIM 11112401557 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pemerintah daerah, mulai dari apa itu pemerintah daerah, lalu bagaimana struktur dalam pemerintah daerah, ada pula mengenai struktur pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi untuk pelayanan masyarakat. Nah, mungkin untuk pemahaman lebih lanjutnya simak video ini ya. Nah, teman-teman semua, tahukah apa itu pemerintah daerah? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah ialah lembaga atau unsur penyelenggara pemerintah di tingkat lokal, provinsi, atau kabupaten, atau kota yang terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah berdasarkan asas otonomi. Nah, dalam pemerintahan daerah itu terdapat bagan-bagan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota. Itu disebut dengan struktur pemerintahan. Jadi struktur pemerintahan seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya ada gubernur, bupati, dan wali kota. Dan juga perwakilan rakyat daerah atau yang biasa kita sebut dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara yang dibantu oleh perangkat daerah. Ada sekretariat, dinas, badan, dan kecamatan. Mereka itu berkolaborasi dalam otonomi daerah untuk mengatur urusan lokal dengan DPRD untuk menyusun peraturan dan kepala daerah yang mengeksekusi kebijakan. Nah, jadi kepala daerah itu pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Dalam wujud konkretnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten itu disebut bupati, dan kepala daerah kota disebut wali kota. Kepala daerah itu memiliki tugas dan wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah. Nah, berikut bisa dilihat penjelasan mengenai gubernur, wali kota, dan juga bupati, yang dimana gubernur itu sudah yang seperti saya jelaskan tadi, bahwasannya gubernur itu ialah kepala daerah provinsi dan memiliki tugas wewenang sebagai mana yang sudah dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tepatnya pada pasal 38, yaitu untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, lalu koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota, lalu untuk koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, kalau yang kedua, wali kota. Wali kota itu merupakan kepala pemerintah daerah yang dimana langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah, yaitu pilkada. Tugas utamanya bisa dilihat yaitu untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah kota sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota, lalu menjalankan otonomi daerah, yaitu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat kota, lalu untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah perda bersama DPRD, dan juga menyusun dan menetapkan APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang terakhir ialah bupati, yang dimana bupati pun sama halnya dengan wali kota, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah atau yang biasa kita sebut dengan pilkada. Dan tugas utama bupati itu ialah untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Lalu menjalankan otonomi daerah, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan untuk kepentingan masyarakat kabupaten, yang dimana dalam hal ini sebenarnya tugasnya tidak berbeda jauh, hanya saja penempatannya yang berbeda. Nah, berikut bagan struktur pemerintah daerah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh urusan yang dikelola pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah itu memiliki peranan penting untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Nah, salah satu contoh nyata di kehidupan sehari-hari, pemerintah daerah itu memiliki urusan yang harus dikelola mengenai penyediaan layanan kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit daerah. Juga pemerintah kabupaten atau kota itu bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola fasilitas kesehatan tersebut agar dapat memberikan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat. Misalkan adanya program imunisasi gratis bagi anak-anak, dan juga adanya pelayanan kesehatan keliling bagi daerah yang masih terpencil. Itu merupakan bentuk konkret nyata yang harus diurus atau dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam pengembangan infrastruktur lokal, seperti adanya perbaikan jalan desa, pembangunan pasar tradisional, serta penyediaan air bersih dan juga listrik. Itu semua merupakan contoh urusan yang dikelola pemerintah daerah untuk menunjang masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, ada sebuah pertanyaan, bagaimana pemerintah daerah itu dapat menjalankan otonomi untuk pelayanan masyarakat? Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya otonomi daerah ialah konsep yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Jadi, dalam menjalankan otonomi ini, pemerintah daerah itu diberikan kebebasan kepada daerah dalam mengelola urusan lokal mereka sendiri. Hal ini merupakan asas desentralisasi yang diharapkan akan tercipta sistem pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Nah, fokus utamanya ya yang sudah saya katakan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan administrasi kependudukan yang disesuaikan dengan kebutuhan khas daerah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.